Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pembelajaran mesin pertemuan ke-9. Kali ini kita bakalan belajar tentang hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data. Strategi pengelompokannya umumnya ada dua jenis, yaitu aglomeratif atau bottom up dan divisive atau top down. Kemudian langkah dari algoritma aglomeratif itu ada 4, yaitu hitung jarak matrik antara data, kemudian gabungkan dua kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan yang ditentukan, kemudian perbarui matrik jarak antar data untuk merepresentasikan kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Kemudian yang keempat adalah ulangi langkah 2 dan 3 hingga hanya satu kelompok yang tersisa. Kemudian pada algoritma hierarchical clustering dapat dibedakan menjadi 3 kategori, bergantung pada pendekatan jarak yang digunakan untuk menentukan hierarki, yaitu yang pertama ada single linkage, kemudian yang kedua ada average linkage, dan yang ketiga ada complete linkage. Oke, kemudian seperti biasa, kita langsung buka ke Jupyter Notebook-nya. Nah, kita langsung inputin library-nya. Buat kali ini kita ada 3 library. Untuk codingannya sendiri ada di modul, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung dari modul juga bisa, karena codingan yang kita pakai sama. Nah, di sini kita mengimport MaxBlobs serta agglomerative clustering. MaxBlobs merupakan fungsi untuk membangkitkan data random yang digunakan untuk simulasi clustering. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membangkitkan 1000 data random yang akan kita gunakan dalam clustering. Makanya di situ ada n samples sama dengan 1000. Karena yang kita gunakan itu ada 1000 data random yang bakalan kita gunakan gitu ya. Oke, kemudian untuk melihat data yang telah dibangkitkan, kita langsung klik aja X. Nah, di situ ada melihat bahwa di situ kita sudah melihat bahwa X merupakan array yang berisi 1000 data dengan masing-masing data yang terdiri dari 2 atribut, yaitu memiliki 2 dimensi. Selanjutnya, kita akan visualisasikan data yang telah dibangkitkan menggunakan fungsi visualisasi atau plotting pada library matplotlib. Kita masukkan lagi library-nya.
Oke, kemudian kita akan melakukan clustering dengan algoritma aglomeratif. Nah, agglomerative clustering pada library Scikit-learn memiliki beberapa parameter, di antaranya yang penting untuk diperhatikan adalah n cluster, yaitu jumlah clusternya, kemudian linkage. Nah, tipe linkage yang kita inginkan itu ada 3 macam, ada word, average, sama complete. Nah, buat yang pertama ini kita bakal menggunakan word ketika memilih single linkage. Nah, untuk affinity, yaitu metode perhitungan jarak yang dipakai. Di sini kita alternatifnya ada Euclidean sama Manhattan, dan ada beberapa yang lain juga buat nilai affinity-nya di sini nih. Nah, kemudian hasil clusteringnya dapat kita visualisasikan sebagai berikut ini, kayak gini. Nah, di sini kita dapat melihat informasi hasil dari clusteringnya, yaitu data kesekian atau data ke I masuk ke cluster ke K melalui variabel clustering labels. Nah, melalui sini. Nah, kemudian tadi kan kita udah pakai linkage yang word, kemudian kita bakalan coba lagi pakai linkage yang average, karena di hierarchical clustering ini kan ada 3 tadi ya, ada word, average, sama complete. Nah, misalkan kalau misal kita ganti linkage-nya jadi average, kita tinggal ganti linkage-nya.
Nah, hasilnya beda ya sama yang atas tadi kan. Kalau yang tadi atas kita pakai word, kemudian yang bawah kita pakai average, hasilnya beda. Kemudian yang terakhir kita pakai linkage yang komplit. Kita ganti linkage-nya jadi komplit. Nah, untuk komplit hasil clusteringnya kayak gini. Nah, kemudian untuk yang terakhirnya kita coba ganti ke affinity-nya Manhattan. Nah, kita coba pakai yang komplit ya. Kita ganti affinity-nya jadi Manhattan. Affinity-nya kita ganti ke Manhattan. Oke. Untuk affinity Manhattan itu cuman bisa dipakai kalau linkage-nya average atau complete. Nah, untuk affinity khusus Manhattan, dia cuma bisa dipakai ketika linkage-nya complete atau average ya. Kalau misal kita pakai yang word itu nggak bisa karena affinity itu karena affinity Manhattan itu cuma bisa dipakai buat complete sama average. Oke, kita coba. Nah, untuk hasil clusteringnya yang kita gunain affinity Manhattan itu hasilnya kayak gini. Oke, cukup gitu aja praktik pada pertemuan kali ini. Apabila masih ada yang kurang jelas atau ada yang masih yang belum paham, boleh langsung ditanyakan pada asisten slot masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.